Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan nama anggota Siti Khairil Umaroh, Sofia Eka Nadarizki, Wahyu Setianingrum, Wildan Hafiz Al-Munir, dan Yusima Ifatus Sa'diyah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Uji Asumsi Dasar Normalitas. Pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean, dan median berada di pusat. Distribusi normal diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik terbentuk seperti lonceng jika dibentuk menjadi sebuah histogram. Uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors atau LO dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Diawali dengan penentuan taraf signifikasi, yaitu pada taraf signifikasi 5% atau 0,05 dengan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. HO merupakan sampel yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal. HL merupakan sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian, jika L hitung lebih kecil dari L tabel maka terima HO, dan L hitung lebih besar dari L tabel maka tolak HO. Kemudian selanjutnya terdapat persyaratan untuk menggunakan metode Lilliefors ini, yaitu pertama, data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Yang keempat, ukuran sampel N lebih kecil dari 30. Selanjutnya, untuk rumus Lilliefors tertera pada gambar berikut ini. Kemudian untuk keterangannya, XI merupakan angka pada data, Z merupakan transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, Fx merupakan probabilitas kumulatif normal, Sx merupakan probabilitas kumulatif empiris. Signifikasi uji nilai Fx kurangi Sx terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors. Jika Fx dikurangi Sx terbesar sama dengan lebih kecil nilai tabel Lilliefors, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai Fx kurangi Sx terbesar lebih besar dari nilai tabel Lilliefors, maka tolak HO dan HA diterima. Uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikan yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors. Selanjutnya, persyaratan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov antara lain signifikansi uji nilai Ft dikurang Fs terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai Ft dikurang Fs terbesar lebih kecil dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima, HA ditolak. Jika nilai Ft dikurang Fs terbesar lebih besar dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kemudian untuk rumus perhitungan Kolmogorov-Smirnov
FS. Yang pertama, pada tabel XI, masukkan data mulai dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk langkah selanjutnya, menghitung nilai normal setiap data Z dengan rumus XI dikurang X bar dibagi dengan SD. Selanjutnya, menentukan FT atau kumulatif normalnya. Untuk menentukan FT, kita perlu melihat Z tabel terlebih dahulu. Selanjutnya, menentukan FS atau kumulatif empiris. Untuk menentukan FS, kita perlu mengetahui urutan kumulatif terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, FT dikurangi dengan FS atau kumulatif normal dikurangi dengan kumulatif empiris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji normalitas dengan menggunakan software SPSS. Dalam pengujian ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah menghitungnya, yaitu sebagai berikut. Dengan Analyze Descriptive Statistic Explore. A. Masuk program SPSS. B. Klik variable view pada SPSS Data Editor. C. Pada kolom name baris yang pertama, ketik nomor dan pada kolom name. D. Baris kedua, ketik berat badan. Yang E. Pada kolom tipe, pilih numerik untuk nomor dan berat badan. Pada kolom desimal, pilih angka 0 untuk nomor dan berat badan. F. Buka data view pada SPSS Data Editor, maka didapat kolom variabel nomor dan variabel berat badan. G. Ketikkan data sesuai dengan variabelnya. H. Klik variabel Analyze, lalu menuju ke Descriptive Statistic. Setelah itu, klik Explore. I. Klik variabel berat badan dan masukkan ke kotak Dependent List, kemudian klik Plots. J. Klik Normality Plots with Test, kemudian klik Continue, kemudian klik OK. Kesimpulan, uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Metode Lilliefors menuangkan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data tersebut kemudian ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan beberapa perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian presentasi makalah dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya dan juga keaktifannya. Semoga bermanfaat, dan apabila kami banyak salah dan kurang lebihnya, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.